Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Jadi kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi, tentunya di channel YouTube-nya Mandua Banyuwangi. Jadi bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ahmad Fahrilah Rifangga dan rekan saya. Dan saya Hovanda Cesha Bilar Mayori. Dan kami dari OSI Mandua Banyuwangi. Dan perlu diketahui sama teman-teman semuanya bahwa OSI Mandua Banyuwangi itu ada 7 seksi bidang. Salah satunya kami, yaitu seksi bidang keagamaan. Jadi bisa Mbak Hovanda dijelaskan seksi bidang keagamaan itu kerjanya seperti apa? Seksi bidang keagamaan itu adalah salah satu sekbid di OSIM yang menaungi event-event keagamaan di Mandua Banyuwangi, Kak. Terutama itu bekerja sama Takmir Masjid At-Ta'awun. Oke, jadi secara garis besar sekbid keagamaan itu yang penggerak di event-event keagamaan di PHBI di Mandua Banyuwangi dan biasanya bekerja sama Takmir Masjid At-Ta'awun. Jadi teman-teman semuanya, di episode kali ini nggak cuma kita berdua aja, tentunya sama narasumber yang mungkin teman-teman nggak asing lagi karena keduanya juga sering tampil di YouTube-nya Mandua Banyuwangi. Satunya sekali di podcast, satunya di Kultum. Oke, mungkin teman-teman semuanya juga sudah nebak. Langsung saja kita sapa narasumbernya, ada Kak Anggita sama Kak Alvin. Halo. Hai. Hai. Tadi kan sudah diperkenalkan namanya, mungkin bisa perkenalan lagi nama panjangnya dan lain-lain. Halo, perkenalkan nama saya Anggita Salsabila dan rekan Saya Muhammad Alvin Arozaki. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa yang satunya itu aktif di podcast, yang satunya di Kultum. Yang di podcast itu ada Kak Anggita sama Kak Alvin, dan juga kedua teman-teman ini juga tergabung di OSI Mandua Banyuwangi di sekbid keagamaan. Jadi keempat kita semuanya itu dari seksi bidang keagamaan di OSI Mandua Banyuwangi. Kira-kira kalau ditanya kesannya di OSI Mandua Banyuwangi itu seperti apa? Tentunya di seksi bidang keagamaan. Mungkin bisa Anggita dulu. Kalau saya sih kan awal terjun ke organisasi itu nggak waktu ini saja. Waktu SMP juga udah terjun, terus tertarik aja masuk ke organisasi OSI Mandua Banyuwangi karena mungkin lihat event-event yang pernah ada dan juga sudah ditampilkan di YouTube. Jadi kayak pengen aja jadi salah satu anggotanya. Tapi awal mula ikut organisasi OSIM itu gak ambil sekbid ini, Kak, kebetulan. Ambilnya sekbid apa itu kalau boleh tahu? Aduh. Apa? Saya dulu ambilnya sekretaris malah. Sekretaris. Waduh. Iya. Langsung yang besar. Jadi kayak Gak apa-apa. Ya gak apa-apa nyoba kan. Terus ternyata mungkin atas pertimbangan kakak-kakaknya, akhirnya saya dapetin. Dulu sebenarnya saya bukan di agama juga. Di mana? Saya dulu di Dikbud. Iya. Setelah itu ada perombakan lagi dan saya berada di agama. Okay. Jauh banget ya. Jadi agama ke agama di pendidikan terus jadi ke agama gitu. Nggak apa-apa, nambah pengalaman juga. Jadi inspirasinya dari YouTube tadi. Iya, kayak pengen jadi anggotanya. Gimana sih caranya ikut serta dalam acara tersebut? Oke, kalau Alvin? Kalau saya penasaran pada OSI Mandua Banyuwangi karena saya dulu waktu
masih di MTS juga ikut OSIM, dan saya juga penasaran juga OSIMan 2 Banyuwangi itu seperti apa. Dan saya memang suka dengan yang berorganisasi karena itu bisa membentuk karakter siswa. Jadi bisa berkumpul, bergaul dengan siapapun. Dari situ saya. Untuk kesannya di Sekbid Keagamaan ini seperti apa kalau boleh tahu? Untuk kesannya sih saya seru di sini. Seru. Anggita? Iya, sama seru. Karena kan kayak kalau ada contohnya ada Pondok Ramadan, kita juga ikut serta juga. Banyak sih, gak hanya itu ya. Iya, ada juga Isra Mi'raj dan Maulid Nabi, kita seru itu. Iya, semuanya seru-seru. Kalau nyinggung Pondok Ramadan berarti di bulan suci Ramadan ini kan pasti ada proker-proker yang program kerja yang dilaksanakan pasti padat banget. Itu kira-kira gimana perasaannya di bulan Ramadan yang harus menahan lapar dan dahaga? Sebenarnya kalau dari koor sih, bukan koor apa? Mas Revanda jadi apa? Lupa aku. Iya, jadi koordinator. Iya, koordinator. Terus tiba-tiba udah nahan lapar, sekolah masih tetap berjalan, tiba-tiba ada tugas. Anggita bikin ini selesai jam ini ya. Loh, kok tiba-tiba? Dan itu nggak hanya satu hari aja. Besoknya masih ada tugas lainnya. Ada juga Pondok Ramadan kemarin juga zakat. Ya, itu. Jadi padat banget. Bener. Kalau Alvin gimana? Dengan menghadapi kepadatan bulan ini? Saya ya biasa, saya jalani aja. Enjoy saja ya. Ya, saya tergantung yang atas. Saya kalau suruh jalankan ya saya jalankan. Jadi tadi menyinggung yang Anggita yang kayak tadi bilang jam segini harus selesai. Jadi bisa bisa diinformasikan kepada teman-teman bahwa di IG-nya Osman Dawangi kan setiap malam itu ada poster. Iya, ada. Entah itu tips tips menahan lapar saat puasa. Hal-hal yang harus dihindari saat puasa. Sama keutamaan sholat tarawih. Nah, itu by Sekbid kita. Jangan bosan-bosan. Jadi teman-teman jadi itu salah satu bisa dibilang program kerja yang bisa ditunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwa kami juga mengajak teman-teman yang ada di luar bahwa tarawih itu juga penting. Kan banyak sekali teman-teman yang masih malas males, malah dientengkan walaupun sunnah. Makanya Sekbid kita membuat poster supaya mengajak teman-teman itu agar semangat sholat tarawihnya. Betul sekali, Masya Allah. Tadi sudah menyinggung program kerja ada Pondok Ramadan sama zakat. Kemarin itu ya kan Anggita ini panitia zakat ya, Kak? Kira-kira satu job desk apa beda job desk kemarin? Anggita sama Alvin. Beda ya? Beda saya job panitia desk. Pondok Ramadan. Iya. Apa Anggitanya? Gimana? Jadi panitia apa? Kebagian. Saya jadi panitia zakat kebetulan. Kalau ditanya keseruannya apa keseruan selama Ramadan, kan pastinya di Ramadan ya teman-teman juga kayak lemes gitu ya. Seru banget karena di kegiatan jadi panitia zakat itu kan banyak teman-teman sama mbak-mbak yang mau zakat. Terus kita apa sih itu namanya? Nimbang. Iya, nimbang. Itu paling seru sih menurut saya. Nimbang terus kasih wadah kresek gitu. Jadi kresek. Suka. Bahasa Jawanya ngadai. Iya, ngadai. Ngadai. Seru. Juga kemarin itu kalau nggak salah teman-teman juga kalau capek juga istirahatnya di situ sama kumpul sama beras-beras. Iya, sama beras-beras. Kapan lagi tidur di atas beras? Nah. Kalau Alvin sendiri kemarin keseruannya di Pondok Ramadan apa bisa diceritakan? Ya, serunya saat pas ada materi. Iya. Karena pas saat materi itu banyak sekali guyon-guyonnya, Kak. Oh, jadi nggak bosen? Iya, nggak bosen. Yang dibahas itu ya nggak berat-berat lah. Bahas tentang fikih itu sangat seru sekali karena bisa
semua bisa tertawa kalau kadang bahas fikih. Kalau yang bagian lucu ya ada yang bagian lucu kalau fikih. Iya, teman-temanku juga bilangnya kayak di ilmu di materi fikih itu kayak seru dan pematerinya juga asik, enak-enak seru gitu. Terus mungkin selama Pondok Ramadan apa yang dikeluh kesahkan Alvin? Kecuali lapar loh. Kalau lapar kita semuanya lapar. Semuanya yang dikeluh kesahkan itu kadang kalau misal keluar tapi nggak kembali lagi, entah kemana. Jadi teman-teman ada yang susah. Boring mungkin ya. Bisa. Padahal ya seru, cuma teman-teman mungkin. Nah, gini. Oke. Lah ya itu. Terus sekarang tadi kan sudah disinggung kalau Anggita itu podcast sama Alvin itu sering kultum. Nah, kalau kan sekarang kita lagi podcast. Menurutnya Anggita itu persiapan podcast itu seperti apa sih kalau dari diri sendirinya Anggita gitu? Dari tadi kayaknya saya terus Kak, coba Alvin dulu. Kayaknya Kak Alvin dulu deh. Alvin dulu deh. Alvin persiapannya untuk podcast ini gimana? Berdekah apa biasa aja apa gimana? Iya, soalnya kan sering kultum juga. Iya, kalau kan saya sering di depan kamera. Gimana? Bisa ready dari kemarin. Waduh. Karena siap gas. Siap kalau sudah di info siap. Harus siap. Sudah pro ya. Ya, terbiasa kan. Oke. Kalau Anggita persiapannya untuk podcast ini? Sebenarnya kayak shock karena mendadak ya. Iya. Tiba-tiba mendadak. Ya jadi setelah ada pengumuman ya mempersiapkan diri. Terus gimana caranya biar gak dredeg, gak tremor ya. Ya itu sih gak tegang di depan. Oh, itu kamera. Untuk podcast ini. Yeah. Kalau podcast sebelumnya kan Anggita sering juga beberapa kali podcast di YouTube-nya Madura Banyuwangi. Persiapannya apa kira-kira? Lebih ke bicara di depan cermin. Banyak-banyakin bicara di depan cermin. Oke. Terus dipahami apa yang mau disampaikan. Materinya ya. Kayaknya itu aja. Terus tapi masih tetap tremor. Ya pokoknya kalau podcast itu kuncinya asik sendiri. Iya, asik sendiri, bener banget. Kalau asik sendiri teman-teman juga pasti ikutan asik. Iya, Insya Allah. Kalau tadi kultum, Alvin persiapannya untuk kultum gimana? Kan kemarin beberapa kali juga kultum di hari pertama sama beberapa hari kemarin. Ya, untuk persiapannya itu kalau kultum saya sendiri kalau saya sendiri itu persiapannya yang pertama adalah materi. Iya. Persiapan materi dulu. Materi harus dikuasai karena kultum kalau nggak menguasai materi ya nggak jadi kultum namanya. Iya. Sendiri. Iya. Kan ya harus persiapkan materi dulu, persiapkan mental juga. Nah ini sering saya kasih tahu kepada teman-teman bagaimana kalau pidato atau kultum di depan orang banyak ataupun di kamera itu tidak nervous atau tremor. Kadang kan kalau sudah ada di depan kan biasanya kan sukanya gemeter sendiri, seperti kena gempa. Iya, benar banget. Hilang semua pikiran. Aku banget juga. Karena ya sering saya nemu yang seperti itu. Saya dulu juga awal saya kultum sama pidato juga sering seperti itu. Tapi setelah tahu tekniknya dan tahu ilmunya ya. Jadi alhamdulillah kalau kultum saya biasa aja. Jadi persiapannya gini. Kalau ingin kultum mau di depan orang itu persiapannya satu materi, yang kedua itu ngomong sendiri di cermin pertama, belajar. Sama kayak kita tadi. Iya, selain di cermin saya dulu di sawah. Malah menyendiri di sawah. Saya anggap sawah itu adalah orang-orang. Sampai dikatai gila saya orang tua. Seharusnya kan kita mandangnya orang itu kan nggak ada, tapi malah Alvin mandang sawahnya itu ada orang banyak. Iya, metode baru. Ya, metodenya seperti itu agar gimana nanti kalau nggak sawah ya di sungai kadang saya sambil mendengarkan gemericiknya air. Jadi bisa tenang gitu. Jadi belajar dari situ dan kalau sudah bisa kita terapkan kalau ada orang banyak sungguhan. Itu saya. Siap. Berarti kuncinya ngomong sendiri. Nah,
Boleh tanya nggak sih Kak? Apa? Ke Kak Alvin tapi. Boleh. Silakan. Sangat Kan boleh. kalau kultum, contohnya ada Kak Alvin itu ada job desk ya. Ada job desk suruh kultum. Iya. Itu ngabarinnya H-2. Sedangkan Kak Alvin ini nggak tahu tentang materi tersebut. Itu metode Kak Alvin menghafal atau hanya memahami lalu mengembangkan kata-kata tersebut? Oke, kadang kalau yang disuruh job itu nggak amin satu, kadang hari H kadang ada. Oh iya, ya kadang maksudnya. ada. Iya. Kalau itu saya yang penting tahu materinya apa, disuruh materi apa. Kalau disuruh materi tentang sholat, ya gampang, saya tinggal cari buku referensi tentang sholat. Tapi nggak semua saya pelajari ya, sebagian saja. Mana yang akan saya sampaikan itu yang saya pelajari. Jadi nggak semuanya, kalau semuanya ya bodoh sudah. Iya benar banget. Jadi sebagian saja, karena kalau membuat tag kultum itu ya yang membuat kita. Kalau kita mau menyampaikan ke orang lain, nggak usah takut, orang lain tuh nggak akan tahu apa yang kita pelajari. Jadi sampaikan saja. Udah mateng banget persiapannya Kak Alvin. Kalau biasanya kalau Kak Alvin kan apa ya, memahami. Iya, kalau kami orang biasa itu sak metune. Iya, bener banget. Tak metune. Apapun sing dipikir nih, pokoknya iku Dikeluarkan. Iya, bener banget. Terus Apa? mau tanya Tanya lagi lagi. tapi di mana ya? Boleh nggak sih ke Kak Alvin lagi? Boleh. Nggak apa-apa, Silakan, boleh, boleh. silakan, Tanya apa silakan, aja, boleh. boleh. Kita sharing season di sini. Nah, Tapi gitu. aku lupa pertanyaannya apa. Ya. Ntar. Monggo silakan. Monggo. Mungkin dari Iya dari Bapak, masing-masing ya, ntar. Aku masing-masing. lupa ya mau tanya apa. Oh iya, ya semisal di tengah-tengah apa kultum, Kultum, ya, itu ini ya. tiba-tiba ngeblank, materinya hilang semua. Oh iya, materi hilang. iya materi. Saat kultum. Sama hadis-hadisnya sekalian. Iya. Iya soalnya juga. setiap kultumnya Kak Alvin selalu ada hadis yang keluar Iya. Kak. Ya, Itu ya. gimana cara ngatasinnya? Semisal hilang semua. Hilang semua. Jadi itu kan gara-gara kita itu nerdek sekali ya, nervous yang berlebihan itu bisa membuat semuanya itu hilang. Untuk mengatasinya, biasanya kalau saya sendiri ya, kayak yang saya sendiri yang tegang itu, saya kata yang pertama saya ulangi lagi. Oh. Saya ulang-ulang terus. Contohnya. Ya kalau misalkan mau tentang materi tentang apa namanya sholat, saya lupa nih tentang materi sholat, saya ada yang lupa. Ya saya ulang lagi. Sholat harus sholat itu harus ditegakkan teman-teman. Sampai terus sekali lagi kalau lupa saya ulangi lagi, sholat itu harus ditegakkan teman-teman. Sampai nemu. Sampai nemu. Kalau nggak gitu ya gimana, kan kita kan nganggapnya orang nggak tahu apa yang kita omongkan. Iya. Jadi ngomong sambil mikir Iya. apa Iya. yang hilang tadi. Tapi kalau nggak Kalau nggak ketemu ya Iya. udah diem gini. langsung ditutup. Langsung ditutup. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Anggita tadi sudah ketemu Sudah. apa belum? Oh sudah. Apa? Sudah. Awal pertama kali terjun di kultum itu Ya. kapan? Ya, Dan itu emang keinginan Kak Alvin sendiri atau memang ada yang menyarankan? Kayaknya kamu cocok deh jadi orang yang bisa pidato kayak gitu. Ya. Itu awalnya saya waktu sejak SD saya. Oh sejak SD. Sejak SD Kelas kelas 5 saya. Iya. Kelas 5 saya. mungil banget. Iya, sampai sekarang mungil. Ya sejak SD kelas 5 saya kan waktu itu gara-gara apa gimana tiba-tiba ditunjuk sama guru PAI. Kan saya kan suka pelajaran tentang agama. Iya. Kadang-kadang saya kalau temennya tanya, saya yang jawab selalu. Nah, iya. sama guru PAI waktu itu, udah nih kamu ikut saya lomba pidato. Mana Pak? Ke Genteng. Ya alhamdulillah waktu itu dapat juara 1 dan dari situ saya dan dari situ saya suka tentang kalau tentang pidato saya suka. Yang saya tiru itu kalau nggak salah dulu waktunya pidatonya Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Oh. Dari situ saya suka. Jadi awalnya ditunjuk. Iya, tiba-tiba ditunjuk Iya. saja. Tiba ditunjuk sama gurunya. Iya, kaget saya juga waktu itu. Tiba-tiba saya ditunjuk. Kaget menjadi hobi, terus suka, terus cinta. Terus bermanfaat sama Iya, orang benar lain. banget. Ya. Terus aku mau tanya sama Mas Rifangga deh. Apa? Apa? Kan Mas Rifangga dulu
jadi di OSIM ikut sekbid apa? Kalau dulu Awal. kelas 10. Iya. Kelas 10 itu di sekbid ikut sama Oh kita. iya, terus tiba-tiba ke agama terus jadi koordinator ya. Gimana kesan pesannya membimbing adik-adik mungil ini yang mungkin sulit diajar, Enggak sulit. Iya, gimana keluh kesahnya, terus pesan dan kesan buat adik-adik ini. Buat kita. Iya, buat kita. Keluh kesahnya jadi koordinator. Iya. Apa debutnya apa gimana? Koordinator, terus kesan pesannya buat adik-adik yang ada di sini. Buat Kalau jadi koordinator ya pastinya ya Ya gitu. susah senengnya. Enggak apa. Susah senengnya. Seru banget soalnya kan nanti apa info dari semisal dari pengurus hariannya. OSIM kan koordinator dulu. Iya, Jadi nanti diteruskan ke anggotanya. Biasanya kalau semisal dijawab sama apa direspon di semisal di grup atau langsung di chat itu direspon itu rasanya tuh seneng banget. Soalnya kayak gimana ya? Iya, kayak ngerasa wah kayak Iya. dihargai banget ya. Iya. Soalnya kan gimana ya kan dulu kelas 10 jadi anggota biasa yang kalau disuruh gini ya gini, Iya. kalau disuruh gitu ya gitu. Kan nggak kayak kelas 11. Jadi kesan-pesannya jadi koordinator seru aja. Kalau buat Mbak Fanda gimana? Mbak Fanda sendiri Kalau saya sih ada Saya- di sekbid ini. ya seru-seru aja, soalnya kan ini pertama kali saya masuk OSIM kan, ya kan dulu kelas 10 nggak OSIM, masih belum. Ya terus saya milih sekbid ini ya enak, nggak terlalu neken banget, ya santai lah. Santai. Ya, santai. Walaupun santai. satu bulan full poster. Nah, santai. bener Nggak apa-apa, santai. easy. Kita have fun. have fun. Karena mungkin karena suka ya. Iya. Karena apa namanya passion. Iya, passion. Jadi kalau semisal kita ngelakuin apa yang kita suka jadi kayak enjoy gitu. Gak ngerasa terbebani. Iya. Ya. Betul. Terus tadi pertanyaannya belum dijawab. Gimana? Kesan pesannya ke adik-adik. Oh iya, Kalau benar. Oke. jujur ya, kalau boleh jujur kembali lagi seru. Oh, seru. Soalnya adik-adiknya kan pasti Iya. awalnya kan kayak awam gitu ya, Iya. kayak belum Awam. tahu apa-apa. Jadi kalau ngajarin itu kayak ibaratnya jadi guru gitu. Bukan maksudnya Iya, bukan meninggi mengguru, apa iya. gimana ya. Tapi rasanya itu seru kayak ngajarin Oh, mulai iya. dari awal gini. Jadi seru gitu aja. Berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu, Iya. bener banget. Itu rasanya kayak Ya udah seru aja. ini bermanfaat banget gitu. Iya. Dan semoga tadi kan Alvin tanya harapannya. Iya, Ya iya. harapannya pastinya yang baik-baik. Iya. Di tahun depan apalagi pastinya harus jadi penerus kami ya kayaknya. Insya Allah. Kalau Mbak Fanda kesan-pesannya untuk siapa? Adik-adik. Iya, adik-adik. Ini Adik-adik. apa informasi sekbid keagamaan itu nggak cuma 4 orang, ada satu lagi Zainul Iya, sama bener banget. Mas Aji. Zainul itu ada kendala ikut apa podcast, Podcast. jadi nggak ikut. Mas kesini. Aji gimana Ajinya, ini? mungkin nanti kebagian di organisasinya Takwir Masjid Oh. At-Ta'awun. Soalnya kami kan menaungi Masjid Stay At-Ta'awun. tune. Iya, kami kan menaungi takmir Masjid At-Ta'awun, jadi Mas Haji ikut juga. Tapi untuk halangan Iya. apa podcast episode kali ini nggak ikut Berhalangan hadir, dulu. iya. Ya. Tadi Mbak Fanda kesan pesannya kepada beberapa adik-adiknya, Zainul juga. Sama kayak Reva enggak sih. Apa? Kayak seru aja gitu, kayak berbaur sama kalian ini. Kayak gemes banget. Mungkin ya awal-awal pas gabung ke sekbid keagamaan mungkin kayak canggung, kayak mau bilang gini kan masih kayak aduh aku enak gak ya bilang gini. Lama-lama ya udah kayak Enjoy. keluarga sendiri kan. Iya. Awalnya pasti canggung. Iya. Semua orang pasti gitu, kalau ketemu orang baru pasti canggung. Iya, benar. Tapi bagaimana cara kita bisa Berbaur. Berbaur. Itulah organisasi. Iya. Dan semisal kalau kita sudah berbaur dan apa ya, sudah Akrab. banget, kadang kalau mau pisah itu berat Aduh. gitu ya. Sangat berat sekali. Sangat berat. Tapi bagaimana Awalnya.
5 lagi kalau sudah ada pertemuan pasti ada perpisahan. Waduh. Kuotas hari ini. Iya, kuotas hari ini. Benar banget. Terus topik terakhir, ini topik yang apa ya? Yang tajam, teraktual. Hangat di sosial media. Hangat. Itu tahu nggak apa yang viral? Itu loh nonis yang ikut berburu takjil. Tahu. Mulainya jam 3, di mana jam 3 yang muslim itu masih apa ya, lemes-lemes masih sholat kadang ya. Nonisnya mah udah semangat gitu. Semangat beli takjil, terus kitanya jam 5 keluar udah habis. Udah nggak ada takjil itu lagi. Tanggapannya gimana, buat apa, kayak lucu apa gimana dari Anggita dulu? Kalau aku sih nanggapinya ya nggak apa-apa, karena toleransi itu harus ya kan. Terus seneng aja karena agama lain, bisa gitu nggak sih, agama lain ya? Apanya? Maksudnya bukan dari agama yang sama, tapi ikut berpartisipasi. Jadi ikut meramaikan Ramadan gitu, nggak apa-apa. Siapa tahu nih Kak. Tahun depan login. Iya benar banget. Waduh. Bahaya. Tapi ya nggak apa-apa. Iya ya nggak apa-apa. Kalau ikut join gitu. Dan apa, dampak positifnya itu juga kan beberapa pedagang itu juga dari muslim. Iya. Juga membantu UMKM-nya. Benar banget. Apa muslim juga pastinya kalau diborong ya pastinya rezekinya juga tambah banyak, tambah berkah, tambah pokoknya. Ya. Kalau Alvin gimana tanggapannya sama itu? Yang nonis yang takjil ya, boleh. Kalau saya ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi ya kalau dari pandangan sendiri kayak boleh, tapi harus ada etikanya kan. Tetap harus ada etika, karena kan kita kadang yang muslim kan kadang ada yang nggak kebagian juga. Nah ini semangat berburu takjil. Ya saya doakan semangat login. Jadi tidak apa-apa, tapi kalau dari saya sendiri ya harus ada etikanya. Kalau jangan diborong semua lah, kita juga disisakan. Karena kan kita juga nyari buat buka. Buat memenuhi amunisi. Buat memenuhi amunisi untuk tarawih. Oh iya. Biasanya apa, banyak banget yang curhat di sosmed kalau nggak kebagian, kadang jam 4 lebih sedikit sudah habis. Soalnya kayak nonisnya itu apa ya, borongnya itu nggak kaleng-kaleng. Langsung sampai semuanya. Kita aja yang puasa nggak kebagian. Tapi kemarin ada video yang lewat FYP itu, jadi alhamdulillahnya nonisnya itu borong banyak banget, tapi dibagikan sama orang yang puasa. Jadi itu berkahnya plus itu. Dampak positifnya juga mungkin banyak ya dari video itu juga. Dan semangatnya itu kayak ikut berpartisipasi Ramadan. Jadi kita umat muslim juga ngerasa bahagia karena dari agama lain juga ikut toleransi. Kayaknya tahun ini Ramadannya toleransinya tinggi banget. Iya benar. Soalnya kemarin ada yang lihat orang nonis itu juga beli koko. Jadi katanya bagus. Bagus. Kayaknya emang mau kayaknya. Sudah tanda-tanda login. Garis besarnya harapannya semoga cepat login. Iya. Oke, sudah ini nonisnya sudah Mbak? Ini kok jadi kayak podcastnya itu di login itu apa namanya? Mas Ustaz kan? Itu siapa itu Pak? Habib. Habib Jafar. Iya, kok kita malah Habib Jafar. Ayo Joy. Enggak apa-apa. Menambah personil. Kita terinspirasi dari Habib Jafar juga. Nah, iya benar. Jafar. Agama banget ya. Iya. Sesuai segit kita. Iya. Oke. Sudah kira-kira? Sudah ya. Dari yang kita sudah. Alvin sudah. Kita mau tanya. Ada tambahan? Ya. Tambahan apa mungkin? Mungkin pesannya dari Alvin. Iya, pesannya buat teman-teman yang ada di rumah Alvin. Jangan bolos tarawih apa gimana gitu. Kalau pesannya banyak nih saya. Boleh. Ayo.
karena di bulan Ramadan ini ya kita tingkatkan juga tarawihnya karena saya lihat akhir-akhir ini masjid itu sering ada yang kosong. Kalau sudah mendekati akhir-akhir puasa masjid malah kosong, padahal di situ berkahnya lebih banyak. Pahalanya lebih berlipat ganda karena di awal rame, di akhir kosong. Jadi tingkatkan juga. Saya ajak semuanya tingkatkan tarawihmu karena gimana ya, sholat tarawih walaupun sunnah itu pahalanya tinggi juga, harus dikejar. Sama halnya kalau kita bekerja pasti mengharap imbalan yang banyak. Ya sama kalau kita tarawih, kalau ingin mengharap pahala yang banyak juga lakukanlah. Jangan sampai kita itu bolos, bukan bolos, malas untuk tarawih. Malas untuk tarawih karena kenapa kok orang itu suka malas tarawih? Karena orang itu nggak tahu pahalanya tarawih. Iya, sebenarnya mungkin. Jadi saya salah satunya. Juga posternya yang di Osman Dawang itu yang diposting itu yang ada pahalanya tarawih itu. Makanya kita bikin poster supaya mengajak teman-teman untuk tarawih. Biar tahu gimana tuh pahalanya tarawih ya seperti itu. Saya ajak juga kepada teman-teman untuk jangan sekali-sekali tidak puasa. Kalau memang nggak halangan jangan mokel. Kalau perempuan sih wajar ya, Kak. Wajar. Tapi kalau yang laki-laki nggak mungkin dong. Laki-laki itu haid kan nggak mungkin. Jadi jangan suka mokel. Kalau di sahur nggak masalah, tapi kalau mokel terus nggak di sahur, nggak di utang gimana nanti bisa numpuk ya wallahu alam. Jadi jangan sampai mokel, apalagi di bulan puasa ini kadang-kadang ada orang yang suka bucin, ada seperti itu. Waduh, bahaya ini. Ngapain puasa kalau bucin? Kan sama aja pahala puasanya ya cuman pahalanya nggak ada. Ini yang sering sekali nggak hanya bucin, tapi juga ada yang suka ngomongin temennya, ngerasani gibah gitu. Tidak boleh ya teman-teman. Ya tidak boleh. Nah, jadi hindari hal-hal seperti itu agar apa? Agar puasa kita ini dapat pahala dan berkah juga. Gak hanya dapat ngelak sama haus sama lapar. Jadi dapat pahala juga. Itu kira-kira. Semoga kita semua dan teman-teman yang nonton tidak termasuk orang yang golongan tersebut. Kapan lagi kan tarawih itu cuma 1 tahun 30 kali. Iya, betul sekali. Kalau pesannya kita buat teman-teman apa? Ya jangan mokel aja sih, cuma itu kok. Singkat padat jelas jangan mokel. Siap. Kita kan ya puasa ini kan untuk menahan, kita diajari untuk menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu juga. Jadinya ya kita harus puasa. Karena kewajiban umat Islam. Termasuk rukun Islam yang keempat. Ya benar. Siap. Oke, sudah cukup? Cukup kan? Sudah? Mungkin Oke. Sebelum diakhiri. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini Mbak Wanda nggak ada yang disampaikan lagi? Cukup wis. Oh cukup. Jadi teman-teman itu aja podcast dari kami. Sedikit menghibur, semoga menghibur. Ya. Dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat pada teman-teman semuanya. Mohon maaf juga kalau ada kata yang mungkin kurang mengenakan di hati teman-teman, baik disengaja maupun tidak ya. Siap. Dan jangan lupa teman-teman nonton video podcast Mutiara Ramadan sama kultumnya Mandua Banyuwangi sebelum-sebelumnya. Ya, benar. Dan nantikan video kultum podcast sama Mutiara Ramadannya Mandua Banyuwangi selanjutnya. Jangan lupa nonton sampai akhir. Siap. Jangan lupa like, comment, and share. Oke. Subscribe-nya mana? Oh iya, Subscribe juga, subscribe. Oke. Sudah? Langsung Boleh saja. pantun bentar Kak? Boleh. Karena ini penutupan. Saya ada pantun. Jalan-jalan dengan janda, jangan lupa memberi good time. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Waduh. Langsung ditutup saja, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Video ini disponsori oleh Warung Kopi Sekawan.